Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas proyek struktur data yang berjudul Array dan Linked List. Kemudian kelompok 7 ada Muhammad Nugroho, Rashid Julfikar, Muhammad Hatip Fatur Rahman, Muhammad Iqbal, dan saya sendiri Muhammad Ridho. Kemudian ada pengertian array. Array atau lirik. Array adalah sebuah variabel yang dapat menyimpan lebih dari suatu nilai sejenis memiliki tipe data yang sama. Hal ini tentu berbeda dengan variabel biasa yang hanya mampu menampung satu buah nilai. Setiap nilai disimpan di dalam array disebut dengan elemen array, sedangkan nilai urut yang digunakan untuk mengakses elemennya disebut dengan indeks array. Kemudian definisi array. Yang pertama, array struktur data sederhana yang dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori sementara pada komputer. Yang kedua, array dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan hingga elemen yang terurut dengan homogen. Kemudian yang ketiga, terurut dapat diartikan bahwa elemen tersebut dapat didefinisikan sebagai elemen pertama, elemen kedua, dan seterusnya sampai elemen berikutnya. Kemudian ada homogen. Homogen adalah bahwa setiap elemen dari sebuah array tertentu berusaha memodify tipe data yang sama. Kemudian ada karakteristik array. Yang pertama, mempunyai batas dari pemesan alokasi memori bersifat statis. Yang kedua, mempunyai tipe data sama bersifat homogen. Yang ketiga, dapat diakses secara acak. Kemudian ada deklarasi array. Yang pertama ada tipe data array. Yang kedua, nama variabel array. Yang ketiga ada subscript atau indeks array. Berikutnya jenis array yang akan dipelajari. Yang pertama array dimensi 1 atau one dimensional array. Yang kedua array dimensi 2 atau two dimensional array. Yang ketiga array dimensi 3 atau three dimensional array. Array dimensi 1 atau one dimensional array. Array satu dimensi adalah kumpulan elemen-elemen yang identik yang tersusun dalam suatu baris. Elemen tersebut memiliki tipe data yang sama tetapi isi dari elemen tersebut bisa berbeda, dapat disebut juga dengan istilah vektor yang menggambarkan data dalam suatu urutan. Deklarasi tipe data nama underscore variabel dalam kurung indeks. Yang berikutnya array dimensi 2 atau two dimensional array. Jika pada array satu dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dengan beberapa kolom elemen, maka pada array dimensi 2 terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen yang bertipe sama. Deklarasi tipe underscore data nama underscore variabel dalam kurung indeks 1 dan indeks 2. Yang berikutnya array dimensi 3. Array dapat digambarkan sebagai suatu benda ruang. Deklarasi pada array 3 dimensi tidak berbeda pada array 1 dimensi dan 2 dimensi yang telah dijelaskan sebelumnya, kecuali pada indeks array. Contoh, tipe ruang sama dengan array of integer, menunjukkan bahwa ruang adalah nama atau pengenal variabel yang merupakan array yang komponennya bertipe integer dan terdiri atas 8 baris, mempunyai 5 kolom dan 3 halaman. Linked list. Pengertian linked list. Linked list adalah struktur data linear terbentuk rantaian simpul di mana setiap simpul menyimpan dua item, yaitu nilai data dan kontainer simpul. Elemen berikutnya, simpul pertama dari linked list disebut sebagai head atau simpul kepala. Apabila linked list berisi elemen kosong, maka nilai kontainer dari head menuju ke 0. Jenis-jenis linked list: single linked list, double linked list, circular linked list, circular double linked. Yang pertama ada single linked list. Single linked list adalah linked list unidirectional. Jadi kita hanya dapat melintasinya dalam satu arah, yaitu dari simpul kepala ke simpul ekor. Dan yang kedua double linked list. Double linked list ini adalah linked list bidirectional.
Jadi kita bisa melintasinya secara dua arah, tidak seperti single linked list. Simple double layer linked list berisi satu pointer tambahan yang disebut purpose pointer. Pointer ini menunjukkan ke simpul sebelumnya. Dan yang ketiga, circular linked list. Circular linked list adalah linked list unidirectional. Kita hanya dapat melintasinya dalam satu arah. Tetapi jenis linked list ini memiliki kesimpulan terakhir yang menunjukkan ke simpul kepala. Jadi saat melintas kita harus berhati-hati dan saat menggunakan kembali simpul kepala. Dan yang keempat, circular double linked list. Circular double linked list ini adalah gabungan dari double linked list dan circular linked list. Linked list ini memiliki pioner tambahan yang disebut purpose pioner dan mirip dengan circular linked list. Simpulan terakhir menunjukkan pada simpul kepala. Jenis linked list ini adalah bider synchronous. Kemudian di sini ada program array. Kode tersebut adalah program Python yang meminta pengguna untuk memasukkan beberapa nilai terkait array dan indeks, dan kemudian melakukan perhitungan dan mencetak hasilnya dalam referensi heksadesimal. Kemudian yang pertama ada A, integer input, masukkan nilai panjang array. Kemudian yang B, integer input, masukkan memori komputer awal indeks dalam satuan heksa. Base-nya 16. Kemudian yang I, integer input, masukkan indeks array yang dicari. Kemudian L, integer input, masukkan besar memori suatu tipe data. Kemudian ada rumusnya. Rumusnya adalah nilai array I sama dengan B, kemudian plus buka kurung I min 1 dikali L. Itu adalah rumusnya. Kemudian kita ada di sini ada outputnya, print fa buka kurung awal I tutup kurung awal sama dengan hex buka kurung B ditambah I min 1 dikali L. Kemudian tutup kurung. Kemudian yang kedua ada print fa buka kurung awal I sama dengan hex nilai array. Selanjutnya program linked list. Di sini kita buat kelas mahasiswa, def init, self, name, nama dan juga jurusan. Self name sama dengan name, self nama sama dengan nama, self jurusan sama dengan jurusan. Lalu setelah itu kita buat def tambah mahasiswa untuk menambahkan mahasiswa. Yang pertama ada name sama dengan input, lalu kita masukkan name mahasiswa, dan juga di bawahnya ada nama input, lalu kita masukkan nama mahasiswa. Setelah itu ada jurusan, kita buat jurusan input, masukkan jurusan mahasiswa. Lalu ada mahasiswa sama dengan mahasiswa, name, nama, jurusan. Lalu ada mahasiswa.append sama dengan mahasiswa, kita print mahasiswa berhasil ditambahkan. Lalu kita buat untuk menampilkan mahasiswa dengan def tampilkan underscore mahasiswa, if len mahasiswa sama dengan 0. Print belum ada mahasiswa yang ditambahkan karena kita belum menambahkan mahasiswa. Lalu ada else, print daftar mahasiswa dengan kita membuat mahasiswa dari mahasiswa. Print name mahasiswa.name, print nama mahasiswa.nama, print jurusan mahasiswa.jurusan. Lalu kita print. Lalu kita juga buat def main while true, print kita buat judulnya program array mahasiswa. Lalu kita buat print 1 yaitu ada tambah mahasiswa, print 2 ada tampilkan mahasiswa, print 3 ada keluar. Lalu itu pilihan sama dengan input, masukkan pilihan 1, 2 atau 2, 1, 2 atau 3 dari
tambah mahasiswa, tampilkan mahasiswa, dan keluar. Lalu if pilihan sama dengan 1, kita memilih tambah mahasiswa. Lalu ada elif pilihan 2, kita ingin menampilkan mahasiswa. Yang ketiga ada elif pilihan 3 dengan print program selesai. Lalu kita break, else print pilihan tidak valid. Silakan masukkan pilihan yang benar karena kita belum benar dalam memilih. Lalu ada if nama sama dengan main. Setelah itu kita running programnya, terus tampil program seperti ini. Ada program array mahasiswa, tambah mahasiswa, tampilkan mahasiswa, keluar. Lalu kita masukkan pilihan, kita memilih 1, lalu masukkan NIM-nya. Contohnya 12220614. Lalu kita masukkan juga nama mahasiswa yaitu Iqbal. Lalu kita juga masukkan jurusan mahasiswa yaitu sistem informasi. Lalu mahasiswa berhasil ditambahkan. Setelah itu kita buat program array mahasiswa juga. Masukkan pilihan kedua yaitu daftar mahasiswa, ada NIM, nama, dan jurusan. Setelah itu program mahasiswa. Sekian presentasi dari kelompok 7 dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.